kamu sampai detik ini, jujur nih ya, masih nggak pakai masker di jalan? Kembali lagi di Ngasur di jam 10 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Udah Win udah. Gimana Win? 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur Gabung dengan kita. kita Ceritalah saja. saja. Ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Yeah. Tadi kita ada tema, bukan tema, satu kata yang harus kita buat jadi tema tentang adaptasi, kata Jidan. Oh itu kan boy? Iya. Aku padahal juga lain loh boy. Kamu ada adaptasi itu ada lagi. Ada yang lain lagi tapi Ada yang oke lain, lah. tapi boleh ya? Masker ya. Oke. Oke. Kamu dulu, aku dulu nih. Kamu dulu. Aku nggak pernah pakai masker berangkat dari kantor, dari rumah ke kantor. Oke. Capek boy, capek udah tetap capek. Tapi aku selalu pakai masker ketika ke masjid. Kenapa? Nggak tahu di masjid itu menurutku orang-orang rentan. Oh iya. Karena aku, aduh nggak enak ngomongin. Intinya juga asal aku di masjid ya. Jadi kemungkinan besar kan, Aku langsung ketawa boy. enggak kemungkinan iya karena jamaahnya di Jordan Dasar, justru maghrib isanya masjid depan rumah. Sholat sendiri di kamar. Jadi itu rentan orang-orang tua menurutku. Jadi aku pakai masker. Bukannya di Bukan dia ke aku ya, aku ke dia. bukannya di klinik tuh orang sakit semua boy. Iya makanya. Itu makanya aku ke Sama dia kan. aja. Aku ke dia. Makanya aku nggak pakai masker. Aku masih. Aku malu jujur boy. Aku tuh di tahap malu kalau nggak pakai masker. Bisa tapi aku malu. Nah, kamu nggak tahu triknya. Nah gini boy, jadi contoh. Nggak pakai masker tapi tutup helm. Helmku kan setengah aja boy. Iya. Mukanya kan kelihatan betul. Jadi gitu maksudku. Aku kayak contoh malam-malam dari sini pulang ke rumah, kok bisa nggak pakai masker karena sepi. Sepi, oke. Tapi kalau pagi, siang itu pasti Siang. ya aku malu. Justru Kalau juga pagi masa rame sih? Tempatku sepi di sini. rame boy. Aku menurutku rame ya. Jalan nggak pernah sepi boy kecuali malam. Sepi loh kalau di sini jam 8. Itu sih maksudku. Aku sih lebih ke malu ya. Malu. Iya walaupun aku lihat banyak Harus orang di jadi habit ya. orang di luar sana sudah nggak ada lagi covid boy. Nggak ada. Sudah nggak ada, sudah hilang boy. Kok kopi tadi itu apa gitu loh? Sudah nggak ada gitu. Nah, makanya ya. Adaptasi yang begitu sih maksudku yang buat aku hari ini jadi kebiasaan aja. Ya kan. Tapi kamu tadi kalau dengar satu kata adaptasi apa yang mau kamu bahas? Tunggu dulu. Kamu cuci tangan nggak masih? Oh kalau cuci tangan kan emang udah biasaan. Oke. Jaga jarak? Jaga, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tadi aku Seoptimal mungkin, sedekat mungkin. kalau bisa DP Nah, aku belum ada bukber di luar. Besok bukber di luar dan kupastikan aku akan bukber Bicara. dan bicara. Nggak bisa. Melanggar semua aturan. Melanggar boy, nggak bisa. Melanggar. Masa kamu buka pulsa? Anjoy, capek boy. Jangan aneh-aneh lah maksudku. Nggak masuk akal. Iya mas. Nggak, mending larang sekalian bukber. Itu Iya. jelas masuk akal. Mending PPKM aja lagi sekalian kan daripada kayak gitu. Itu ya boy kalau kamu adaptasi ya. Nah kalau aku sih tadi definisi adaptasiku dari Jidan kebetulan ada di sebelah sana dia lagi nonton, kita nggak tahu ada penting atau enggak sih. Adaptasi yang aku maksud adalah apa ya boy? Lebih ke kamu ke lingkungan sih boy. Kamu ke lingkungan sih. Ini sebenarnya juga tema tahun lalu sih. Coba. Apa gini? Misalnya gini, kamu seberapa cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu?
Kalau lingkungan baru ya. Iya. Cuman sekedar lingkungan ya. Contoh gini, kamu Suasana. ikut pelatihan gitu. Oke. Kamu bisa cepat ya tuh? Ikut pelatihan ya. Kalau ikut pelatihan, ya aku cenderung orang yang diam sih, Susan. Hari-hari kedua, hari ketiga. Kalau pelatihannya berhari-hari ya. Baru aku mau show off gitu. Sebelumnya pasti aku diam dulu. Nggak bisa aku langsung. Gitu. Soalnya sih kayak kemarin Boy ya. Ini sih tema. Sorry sebelum aku lupa. Tapi beda. Misalkan aku pelatihan berdua. Ada temanku. Iyalah. Nah, karena ada orang yang bisa kulihatkan pujungannya gitu, Iya. paham nggak? Jadi beda, adrenalinnya terpacu kan. Saya kalau sendirian biasanya butuh waktu. Aku sih lebih condong ke tipikal-tipikal kayak gitu ya, yang nggak terlalu banyak menunjukkan. Aku yakin Boy, orang yang interest sama aku juga bakal ketemu kok. Oke. Tuh, jadi aku cuma fokus ke orang yang punya interest sama aku aja. Daripada aku terlalu memperlihatkan diriku ke 40 orang misalnya dalam pelatihan ya, untuk memberitahu siapa aku gitu. Nah, mungkin sekali dua kali penting supaya apa ya, tidak terlihat juga pasif banget. Tapi setelahnya ya udah, dari lemparan awal itu kita bakal ketemu kok 1-2 orang yang memang satu frekuensi sama kita. Nah, aku bakal lebih banyak berkecimpung di orang-orang itu aja sih. Contoh adaptasi begitu. Jadi kamu seleksi dulu baru kamu fokus ya. Nah, apa ya? Contoh gitu, misalnya kamu jalan deh sama teman-temanmu. Kamu tipikal yang gimana gitu? Oke. Aku orang yang nggak bisa langsung so akrab sama orang baru. Aku paham maksud, misalkan kita nongkrong ya. Ternyata teman kita bawa orang, ya kan? Nah ini lucunya. Aku tuh orang yang susah untuk langsung akrab sama orang yang dibawa temanku gitu loh. Ya kan, butuh beberapa waktu. Bahkan contoh ada teman kita, ada Tito dan Endar ya. Mungkin Endar kamu gak terlalu akrab ya. Tapi Tito, iya, tapi iya. Endar sejauh ini nyaman lah. Nyaman, oke. Mereka berdua orang yang seingatku, mereka yang negur aku duluan. Bahkan dulu itu kan pulang kerja kadang memang nggak sering, tapi sesekali aku ke angkringan, ingat betul aku angkringan, datangi bubuhannya, terus yang menegur mereka kayak ngomong kosong belaka aja, biar nyambung aja. Aku bilang asik juga nih orang, tapi aku nggak merasa risih. Nah itu bedanya. Aku tuh welcome aja, tapi aku kayak canggung aja untuk memulai duluan. Tapi kalau udah kenal selesai. Iya sih. Selesai habis. Iya. Nah, tapi bedanya gini yang aku bilang lucunya itu, tapi aku sering banget bawa orang ke teman-temanku. Iya. Ku kenalkan sampai temanku yang ku bawa ini jadi temannya temanku. Sampai aku pernah ditangkap kesal. Lebih akrab mereka bawa itu. Iya. Contoh Poja deh, Poja. Poja itu kan awalnya aku bawa futsal, ya kan? Sampai pernah Poja itu ikut futsal sama bubannya tanpa ada aku. Maksudnya kayak Tahu. tai aja lah maksudnya. Kamu mau aja ikut tanpa ada aku, tapi ya maksudnya itu saat itu aja berpikirnya kayak gitu. Gini ya gitu dan maksudnya sekedar Kayak dilangkain kan. Iya, tapi ya nggak masalah. Ya, masalah ujungnya. Ya sama sih, aku kayaknya lebih sering kamu deh. Apa ya? Kalau di tipikal teman-teman SMA kita, justru teman-teman SMA aku yang lebih sering apa ya? Memperkenalkan teman-teman dari luar itu ke dalam Dibanding kamunya ya. daripada aku. Aku banyak cuma beberapa orang yang kamu kenal kan. Itu pun karena dia juga memang apa ya, orangnya, teman-temanku yang kenal sama kamu hari ini juga karena memang Orang yang asik lah. istilahnya enak lah. Iya. Ya kan? Dan dia juga nggak malu untuk ngajak ngobrol dulu. Nah, kayak gitu kan contoh kan. Iya betul. Nah, itu pun nggak sebanding dengan kalian kan. Apalagi kamu kan. Iya. Berapa banyak coba teman-temanmu yang kamu bawa ke sini gitu, dan aku Pada akhirnya kenal. iya aja dan Iya. ya biasa aja gitu, bukan sesuatu hal yang apa ya. Aku lihat bukan sebagai suatu masalah gitu dah. Apalagi ancaman. Iya. Kadang-kadang kan orang tuh berpikir apa ya? Ih, Kalau jadi pelaku jadi ancaman sih. iya, maksudku gini, nggak sedikit orang yang tiba-tiba ada teman baru masuk. Ais, kenapa kamu bawa orang baru lagi? Siapa lagi nih? Iya kan? Ais nggak asik lagi dah ini. Masalahnya itu terjadi, Bin. Iya kan, sering kan? Itu terjadi di awal-awal kita baru lulus. Pokoknya di masa 2012 sampai 2014 itu rata-rata teman-teman gitu. Sebut aja contohnya 2 orang yang paling sering ngomong ke aku itu Septiadi sama Coro. Dulu Septiadi sama Coro itu maksudnya kita semua ada loh. Nih kok ada orang lain gitu nah. Dan kita nongkrongnya di tempat istilahnya base camp anak-anak OSIS. Paham kan? Rumahnya Nopri misalkan. Terus ada orang lain nih. Maksudnya kenapa ada orang lain? Kenapa sih kamu ngajak orang lain gitu loh? Itu sempat 2 temanku itu cukup kayak malas. Kalau Coro kan malas aku men. Nggak akrab. Nah, karena Coro juga karakternya kayak sebenarnya kurang lebih kayak aku ya. Maksudnya sebenarnya karena belum kenal aja. Cuman
Maksudnya ya kalau kita ini bahas tentang semada nih, ya nggak usah lah anak-anak semaga, istilahnya gitu loh, istilahnya. Dan 2 orang itu cukup ini sih kemarin. Kalau si Septari kan iya aja, cuman memang terkadang loh bubuannya itu loh, itu kan kata-kata bubuannya itu. Padahal bubuannya teman kita juga gitu loh. Tapi bilang bubuan ya karena ada unsur ketidaksukaan gitu loh. Kok ada keterlibatan orang lain di luar dari teman-teman kita. Ya makanya apa ya? Tapi beda mungkin dengan adanya si satu orang ini teman kita. Aku bilang sih pertemanan bubuan ini salah satunya itu dampak dari Gembul itu bagus banget. Gembul tuh bisa membuat cair gitu loh. Cair yang orang istilahnya mungkin orang-orang kaget siapa sih ini datang. Contoh waktu itu Adam ya. Nah Gembul tuh bisa membuat dengan soft banget masuk ke bubuannya. Nah sedangkan Hari yang bawa Adam ini itu malah justru kayak benar-benar beberapa teman termasuk aku betul-betul menunjukkan kayak kita nih ngumpulnya semada loh gitu loh. Ngapain sih bawa orang luar? Tapi Gembul ini memang masuknya soft banget. Gitu kita lulus 2012 ya. Iya. Ini 2022 ya. 2022. 10 tahun sudah. Dan kurasa hari ini sih nggak ada lagi teman-teman. Nggak ada. Kecuali kalau kalian memang ngumpul khusus buat teman-teman SMA. Oh, iya. Itu masih bisa lah kamu pakai konsep berpikir begitu. Hanya untuk teman-teman SMA 2 ya. Nggak apa-apa. Oh, kalau aku pribadi, kan aku bisa dibilang aku ada ngaku sama Aldi, nggak tahu aku sama Ngemper atau enggak ya. Paling sering inisiasi anak-anak ya. Di situ aku tegas banget. Aku ngomong misalkan gini. Bubuhannya ini mau ngumpul antar semada aja nih, ya udah rata-rata pasti aku tegasin ya kita bubuhan kita aja. Nah tapi ketika juga bawa orang nggak masalah juga sih sebenarnya udah. Kalau sekarang udah nggak masalah, di awal-awal aja tadi aku bilang kayak gitu. Nah kalau sekarang kan kalau kita keangkringan apa segala, ya udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Contohnya aku baru bawa Poja sama Leka Idam ke bubuhannya, ya udah langsung join, langsung ya, ikut aja kan. Ngobrol. Terlepas dia nyambung atau enggak. Iya betul. Udah masuk aja gitu. Itu sih hal yang ku pikir hari ini, Boy. Gak ada lagi teman-teman alumni apa segala. Iya, betul. Itu sudah hilang tuh, itu sudah hilang. Itulah maksudnya poin dari adaptasi ya. Iya. Kalau kamu mau punya hubungan personal sebagai teman lama ya silakan. Tapi pada saat kamu ngumpul jangan lagi punya pikiran itu kenapa ada itu kenapa ada itu, enggak lagi sih. Tuh aku akrab semua kok sama semua teman-teman yang di luar SMA 2, Adam. Aku enggak nganggap aku akrab ya. Kita kenal baik lah. Kenal. Tito hari ini kenal baik. Iya. Siapa? Hendar aku kenal baik gitu dengan temanku Pauja ada si Bodok datang juga tadi. Aman aja kan maksud aku tidak melihatkan apa ya terganggu sisi frontalku lah ke kalian kan, ke kamu lah sebagai orang yang punya teman ini kan. Sosok ini yang di sebelah sini nah. Itu sih. Jadi intinya adaptasi itu apa, Win? Biasakan aja. Adaptasi terbiasa sih. Terbiasa. Jangan dijadikan apa ya? Jangan jadikan masalah. Karena apa ya, Boy ya? Kalau nggak satu frekuensi bakal hilang sendiri kok. Terus aku juga ini ada tambahan tentang adaptasi. Adaptasi itu diperlukan karena kalau nggak bisa adaptasi pasti mati, Boy, sama zaman. Iya. Contoh paling sederhana aja deh. Pengusaha kalau dia nggak bisa adaptasi ke digital udah mati tuh. Karena ini yang selalu diomongin Hilmi Yahya. Dia merasa orang bagian dari orang tua yang paham atau melek digital, makanya dia bisa mengejar, masih bisa mengikuti anak-anak muda dan menurutku itu hal yang positif, makanya itu perlu disampaikan. Oke, mungkin itu aja, Win. Oke. Thank you.